Ajax en Ajax. Maar het gaat niet alleen om gas. 2 jaar geleden heeft Qatar 352 Nederlanders. Dasar kurang ajar. Presiden KNVB Van Praag tak mau lepas pemain keturunan untuk Indonesia. Begini faktanya. Dasar kurang ajar. Presiden KNVB Van Praag tak mau lepas pemain keturunan untuk Indonesia. Semua berawal dari 3 pemain Belanda ini telah membuat KNVB meradang karena mereka lebih memilih untuk mewakili timnas Indonesia daripada Belanda. Mereka memilih garis keturunan mereka daripada tempat kelahiran. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sejak lama, PSSI telah menjalankan program naturalisasi untuk pemain keturunan. Namun, baru di bawah pelatihan Shin Taeyong program ini mulai memberikan hasil yang signifikan. Pemain seperti Tom Haye, Nathan Choyaon, Jay Itzes, Sandy Walsh, Justin Hubner, dan lainnya telah memberikan kontribusi besar. Beberapa di antaranya bahkan telah membantu Indonesia mencatat sejarah di Asia. Keberhasilan ini membuat timnas Indonesia semakin menarik bagi pemain keturunan lainnya untuk bergabung. Selain itu, mereka juga tidak sabar menunggu panggilan dari timnas Belanda. Tidak heran, KNVB sebagai federasi sepak bola Belanda tak terima dengan fenomena ini. Mereka tidak ingin bakat masa depan Belanda malah memilih untuk mewakili negara asal leluhurnya. Berikut ini 3 wonderkid Belanda yang bikin KNVB ingin stop naturalisasi untuk Indonesia. 1. Julian Oerik. Julian Oerik adalah pemain keturunan yang saat ini bermain untuk AS Alkmaar. Dia memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Oerik pernah diincar untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di Indonesia, sehingga wonderkid Belanda ini belum dinaturalisasi meskipun sangat ingin bergabung. 2. Sevi Woudstra. Sevi Woudstra, seperti Julian Oerik, juga diinginkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala Dunia U20. Namun, pada saat itu, dia lebih memilih panggilan dari timnas Belanda U18. Meskipun begitu, keinginan Sevi Woudstra untuk membela Indonesia masih ada. Pemain SC Heerenveen U21 ini masih memiliki kesempatan untuk dinaturalisasi di masa depan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 3. Eliano Reijers. Eliano Reijers bermain untuk tim Eredivisie, PEC Zwolle. Dia adalah adik kandung dari gelandang AC Milan, Tijani Reijers, yang pernah ditawari kewarganegaraan Indonesia tetapi menolak. Tidak seperti kakaknya, Eliano justru ingin membela timnas Indonesia. Terlebih lagi, dia belum pernah dipanggil ke skuad oranye. Dia melihat timnas Indonesia sebagai pilihan yang menarik. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian jika sudah ada peringatan seperti ini, apakah PSSI harus stop naturalisasi dan memanfaatkan pemain yang ada? Di sisi lain kita sedang membangun sepak bola Indonesia agar menjadi kekuatan besar di kancah dunia. Ayo teman-teman, keluaran pendapat kalian. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Menurut Mimin, adalah bahwa fenomena pemain keturunan Belanda yang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia adalah hal yang menarik. Ini menunjukkan betapa pentingnya identitas budaya dan garis keturunan bagi banyak individu, bahkan di dunia olahraga. Namun, sementara hal ini bisa menjadi kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya, penting juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain tersebut memiliki komitmen yang kuat dan rasa memiliki yang mendalam terhadap tim dan negara. Selain itu, PSSI dan KNVB juga perlu bekerja sama dengan baik dalam hal regulasi dan koordinasi untuk memastikan proses naturalisasi dan representasi tim nasional berjalan lancar. Dengarkan ini baik-baik teman-teman.
Ini alasan PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong hanya dengan durasi 3 tahun. Arya Sinulinga, seorang anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa mereka sengaja memperpanjang kontrak pelatih mereka, Shin Tae-yong, hanya selama 3 tahun hingga 2027. Durasi kontrak yang baru ini sejalan dengan masa jabatan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, periode 2023 hingga 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memperoleh perpanjangan kontrak karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu targetnya adalah membawa timnas Indonesia senior lolos ke babak 16 besar Piala Asia, serta mengantarkan timnas U23 melewati babak perempat final Piala Asia U23. Menurut Arya Sinulinga, durasi kontrak ini telah melalui pertimbangan yang matang. Mereka memastikan bahwa Erick Thohir hanya memberikan durasi kontrak sesuai dengan masa jabatannya dalam periode pertama kepemimpinan PSSI. Dalam kepemimpinan Pak Erick, kontrak-kontrak tidak pernah di luar batas masa kepengurusan dia. Kepemimpinannya berakhir pada 2027, sehingga kontrak STY akan berlangsung hingga 2027, ujar Arya dalam diskusi PSSI Pers, Sabtu, 11 Mei 2024. Arya juga menegaskan bahwa PSSI tidak ingin memberatkan kepengurusan PSSI yang akan datang. Mereka menganggap keputusan ini tepat untuk saat ini. Kami tidak mau bagaimana nanti kepengurusan Pak Erick akan menjadi beban bagi ketua umum yang akan datang, tambahnya. Perlu dicatat bahwa PSSI dan Shin Tae-yong telah sepakat untuk melanjutkan kerjasama mereka. Namun, kedua belah pihak belum melakukan penandatanganan perjanjian resmi. Menurut Mimin, pengambilan keputusan untuk memperpanjang kontrak pelatih berdasarkan pencapaian target-target tertentu adalah langkah yang wajar dalam dunia olahraga, termasuk sepak bola. Arya Sinulinga dan tim manajemen PSSI tampaknya telah mempertimbangkan dengan matang, baik dari segi pencapaian prestasi maupun ketersediaan masa jabatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Dengan memastikan bahwa kontrak berakhir pada akhir masa kepengurusan yang bersangkutan, hal ini dapat menghindari beban bagi kepengurusan yang akan datang. Selain itu, pembaharuan kontrak ini juga memberikan stabilitas dan kesinambungan dalam pengelolaan timnas sepak bola Indonesia. Dirujak habis netizen. Begini pembelaan Elkan Bagot. Bikin semua orang nangis mendengarnya. Kisah haru Elkan Bagot yang rela kehilangan keistimewaan demi perkuat timnas Indonesia, kini dicap tak nasionalis. Kisah haru Elkan Bagot yang mengorbankan keistimewaan demi memperkuat timnas Indonesia akan coba dibahas Mimin. Nama Elkan Bagot tengah menjadi sorotan netizen Indonesia karena absen saat timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. PSSI telah mengirim surat kepada klub Elkan Bagot, Ipswich Town, untuk melepas pemain tersebut dalam pertandingan tersebut. Harapannya, Elkan Bagot dapat bergabung karena Ipswich Town tidak memiliki pertandingan lagi hingga akhir musim 2023 hingga 2024. Namun, hingga hari pertandingan, bek berpostur 196 cm itu tidak muncul. Kritik pun dilayangkan oleh netizen Indonesia di akun Instagram Elkan Bagot, Elkan Bagot. Bahkan, ada yang menyebut Elkan Bagot tidak memiliki nasionalisme karena diduga lebih memilih berlibur daripada memperkuat timnas Indonesia. Akun yang sering membahas pemain keturunan, FT_Radian, turut mengomentari polemik ini. Mereka menegaskan Elkan Bagot sebagai pemain sepak bola yang memiliki nasionalisme tinggi. Elkan Bagot dianggap rela meninggalkan sejumlah keistimewaan di Inggris demi memilih mendapatkan paspor Indonesia pada November 2021. Elkan Bagot adalah pemain tim nasional yang sangat baik dalam mengelola media sosial pribadinya. Pemain yang rela melepaskan banyak keistimewaan untuk bisa bermain bersama timnas. Ini bukan kali pertama Big Elks dianggap tidak nasionalis, tulis akun FT_Radian. Meskipun diserang oleh netizen, Elkan Bagot tidak memberikan perlawanan. Bek 21 tahun ini memilih untuk diam bukan karena tidak memiliki nasionalisme, tapi untuk menghindari memperpanjang masalah. Dalam wawancara dengan BBC awal tahun ini, Elkan Bagot mengakui bahwa ia tidak ingin terlalu terlibat dengan media sosial. Hal itu berbeda dengan beberapa pemain timnas Indonesia lain yang aktif membagikan konten eksklusif di Instagram. Pada hari-hari pertandingan atau setelah pertandingan, saya tidak akan menggunakan Instagram.
Banyaknya komentar dari orang-orang terkadang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat bermain. Jadi, saya belajar untuk mengabaikannya, kata Elkan Bagot dalam wawancara eksklusif dengan BBC yang dikutip oleh Okezone dari BBC. Saya juga mematikan notifikasi di Instagram. Saya mencoba untuk menjaga keadaan seminimal mungkin, tambah back berpostur 196 cm ini. Secara keseluruhan, rasa cinta Elkan Bagot kepada Indonesia diyakini tetap besar. Jika dipanggil, Elkan Bagot diyakini akan memberikan seluruh tenaganya saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina dalam 2 pertandingan pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan Juni 2024. Menurut Mimin, Elkan Bagot adalah contoh nyata dari seorang pemain yang memiliki komitmen tinggi terhadap negaranya, meskipun terlibat dalam situasi yang cukup kontroversial. Keputusannya untuk memprioritaskan kewajibannya kepada timnas Indonesia di atas kepentingan pribadinya menunjukkan dedikasi yang luar biasa terhadap permainannya dan negaranya. Pada dasarnya, keputusan Elkan Bagot untuk tidak hadir dalam pertandingan tersebut menimbulkan reaksi negatif dari beberapa pihak, terutama netizen yang merasa bahwa absennya menandakan kurangnya nasionalisme. Namun, penting untuk melihat lebih dalam dari sudut pandang yang berbeda. Bagi Elkan, keputusannya mungkin didasarkan pada pertimbangan yang lebih kompleks, termasuk kewajibannya kepada klubnya dan faktor-faktor lain yang mungkin tidak terlihat oleh publik. Pada akhirnya, sikap Elkan Bagot yang memilih untuk tidak merespons kritik secara langsung menunjukkan kedewasaan dan kematangannya dalam menangani situasi yang sulit. Daripada terlibat dalam konflik yang tidak produktif, dia memilih untuk tetap fokus pada permainannya dan menghindari memperpanjang masalah. Wawancara yang dia berikan dengan BBC juga mengungkapkan pendekatan yang bijak terhadap penggunaan media sosial, di mana dia menyadari dampaknya terhadap performa atletiknya. Ini menunjukkan bahwa Elkan Bagot adalah sosok yang berpikiran jernih dan memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir olahraganya. Secara keseluruhan, sikap Elkan Bagot yang menunjukkan kesetiaan dan dedikasi yang tinggi terhadap timnas Indonesia adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Meskipun terlibat dalam kontroversi, dia tetap menunjukkan komitmen yang kuat terhadap negaranya dan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya. Kalian pasti kaget. Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis jika menang atas Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Begini faktanya. Peringkat FIFA Timnas Indonesia berpotensi melonjak signifikan jika mampu mengalahkan Irak dan Filipina dalam 2 pertandingan terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 dan 11 Juni 2024. Menurut perhitungan Mimin di situs football-ranking.com, tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong berpeluang naik 7 peringkat dari peringkat 134 ke 127 dunia jika berhasil memenangkan kedua laga tersebut. Kemenangan atas Irak akan memberikan tambahan 19,3 poin pada peringkat FIFA Timnas Indonesia, sementara kemenangan melawan Filipina akan menambahkan 11,84 poin lagi. Dengan demikian, total penambahan poin timnas Indonesia dari kedua pertandingan tersebut mencapai 31,14 poin, sehingga peringkat mereka di peringkat FIFA akan meningkat menjadi 1133,84 poin dari sebelumnya 1102,70 poin. Dampak dari kenaikan ini akan membuat beberapa negara, seperti Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, Gambia, Niger, Republik Afrika Tengah, dan Sudan, tergeser oleh timnas Indonesia dari peringkat FIFA. Namun, peningkatan ini juga harus diimbangi dengan hasil buruk yang mungkin dialami oleh negara-negara yang berada di atasnya. Sebagai contoh, Niger akan menghadapi pertandingan sulit melawan Kongo dan Maroko dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Sementara itu, satu kemenangan atas Irak atau Filipina akan memastikan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Iran. Untuk bisa bersaing dengan negara-negara tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas, terutama pemain keturunan seperti Jairo Riedewald, Crystal Palace, Mees Hilgers, FC Twente, Kevin Dix, FC Copenhagen, dan Ula Romeni, FC Utrecht, yang diharapkan dapat memperkuat timnas.
Menurut Mimin, peningkatan peringkat timnas Indonesia dalam ranking FIFA adalah pencapaian yang membanggakan dan bisa menjadi dorongan besar untuk prestasi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Kemenangan dalam pertandingan-pertandingan kualifikasi Piala Dunia akan membantu memperkuat identitas dan kepercayaan diri tim, serta menarik minat publik terhadap olahraga sepak bola di tanah air. Dengan memanfaatkan momentum ini, penting bagi pihak terkait untuk terus mendukung pengembangan dan pembenahan dalam sistem sepak bola nasional, termasuk investasi dalam pembinaan pemain muda dan peningkatan infrastruktur. Timnas Indonesia U23 gagal ke Olimpiade Paris 2024, Hernando Ari. Kami masih harus banyak belajar. Timnas Indonesia U23 telah dipastikan tidak akan berlaga di Olimpiade Paris 2024. Hernando Ari, sang penjaga gawang, mengakui bahwa Garuda Muda masih memerlukan banyak pembelajaran dan peningkatan untuk mencapai level yang lebih baik. Kegagalan Timnas Indonesia U23 meraih tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 terjadi setelah mereka kalah dari Guinea U23 dalam babak playoff. Pertandingan tersebut berlangsung di Paris, Prancis, dan berakhir dengan skor tipis 0-1 berkat gol penalti Ilais Moriba pada menit 29. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 sudah melewatkan 2 kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui Piala Asia U23 2024. Mereka kalah di babak semifinal dari Uzbekistan dan kemudian kalah lagi dari Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Meskipun merasa kecewa dengan kegagalan tersebut, Hernando mengakui bahwa Timnas Indonesia U23 masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dan diperbaiki agar bisa lebih baik di masa depan. Witan Sulaiman, Kapten Timnas Indonesia U23, juga menyatakan hal serupa. Meskipun begitu, dia menilai perjuangan tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong patut diapresiasi, baik dalam Piala Asia U23 2024 maupun playoff Olimpiade Paris 2024. Meskipun gagal mencapai Olimpiade Paris 2024, Timnas Indonesia U23 telah mencatat sejarah yang mengesankan. Meskipun baru pertama kali tampil, mereka berhasil mencapai babak semifinal Piala Asia U23 2024 dan finish di peringkat keempat. Menurut Mimin, kegagalan Timnas Indonesia U23 dalam mencapai Olimpiade Paris 2024 merupakan suatu pukulan bagi para pemain, pelatih, dan penggemar sepak bola di Indonesia. Namun, dalam setiap kegagalan pasti terdapat pelajaran berharga yang bisa diambil untuk meningkatkan prestasi di masa depan. Pertama-tama, penting untuk mengakui bahwa persaingan di tingkat internasional sangatlah ketat, terutama dalam turnamen seperti Olimpiade. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan kemampuan yang baik dengan berhasil mencapai babak playoff, namun mereka harus menghadapi lawan-lawan tangguh yang memiliki kualitas dan pengalaman lebih dalam pertandingan internasional. Pendekatan yang tepat adalah untuk tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, melainkan untuk mengidentifikasi area-area di mana tim masih perlu meningkatkan kualitas dan keterampilan. Hal ini bisa meliputi aspek teknis, taktis, fisik, maupun mental. Selain itu, penting juga untuk tetap mempertahankan semangat dan determinasi untuk terus berkembang. Sejarah pencapaian Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, terutama mencapai babak semifinal, menunjukkan bahwa potensi untuk bersaing di tingkat internasional sudah ada. Dengan kerja keras, kesabaran, dan komitmen yang kuat, mereka dapat memperbaiki performa mereka di masa mendatang. Terkait manajemen tim, mungkin perlu dievaluasi strategi dan persiapan jelang turnamen. Analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan lawan, serta penyesuaian taktis selama pertandingan, dapat menjadi kunci kesuksesan di level yang lebih tinggi. Di samping itu, dukungan dari federasi sepak bola, klub-klub, dan masyarakat umum sangatlah penting. Pembinaan bakat dari usia muda, peningkatan fasilitas pelatihan, serta peningkatan kualitas liga domestik juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dengan sikap yang positif, kesediaan untuk belajar, dan upaya yang gigih, saya yakin Timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Dibocorkan Erick Thohir, AFC sumbang 15 miliar rupiah untuk pembangunan training center Timnas Indonesia di IKN. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
mengungkapkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah memberikan sumbangan sebesar 1 juta dolar AS, sekitar 15,629 miliar rupiah, untuk pembangunan pusat latihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menunjukkan kepedulian AFC terhadap Indonesia. Pembangunan TC Timnas Indonesia di IKN sedang berlangsung dengan dilengkapi fasilitas lengkap untuk mendukung perkembangan positif skuad Garuda. Selain mendapat hibah dari FIFA Forward, proyek pembangunan ini juga mendapat sumbangan dana sebesar 1 juta dolar dari AFC. Dengan tambahan dana tersebut, satu fasilitas tambahan yang dibangun adalah tactical field. Erik menyampaikan bahwa dana hibah FIFA Forward telah cair 50%, dan ia optimis pembangunan tahap 1 pusat latihan Timnas Indonesia di IKN akan selesai pada Mei 2024. Partisipasi AFC dalam pembangunan TC Timnas Indonesia di IKN menunjukkan perhatian dunia terhadap transformasi sepak bola Indonesia. Erik berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh dunia internasional, termasuk FIFA dan AFC, terhadap transformasi sepak bola tanah air. Menurut Mimin, pendanaan yang diberikan oleh AFC untuk pembangunan pusat latihan Timnas Indonesia di IKN merupakan langkah positif dalam mendukung pengembangan sepak bola tanah air. Dengan dukungan finansial ini, Indonesia dapat memperbaiki infrastruktur olahraga dan memberikan fasilitas yang memadai bagi para pemain sepak bola, termasuk tim nasional. Pemberian dana dari AFC juga menunjukkan kepercayaan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh PSSI dan pemerintah Indonesia dalam memajukan sepak bola di negara ini. Hal ini dapat menjadi dorongan moral bagi para pelaku sepak bola di Indonesia, baik pemain, pelatih, maupun pengurus, untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan prestasi dan kualitas permainan. Selain itu, pembangunan pusat latihan yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap, termasuk tactical field, akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan adanya fasilitas yang memadai, para pemain dapat mengasah keterampilan mereka dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan daya saing tim nasional di tingkat regional maupun internasional. Optimisme Erick Thohir terhadap penyelesaian pembangunan pada Mei 2024 juga memberikan harapan bagi publik sepak bola Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa penyelesaian pembangunan hanyalah langkah awal. Penting untuk menjaga fasilitas tersebut agar tetap terawat dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Secara keseluruhan, partisipasi AFC dalam pembangunan pusat latihan Timnas Indonesia di IKN adalah langkah yang positif dan harus diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia diakui dan didukung oleh komunitas sepak bola internasional, dan harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan standar dan prestasi sepak bola tanah air. Lindungi pemain Timnas dari bully netizen, PSSI pakai langkah khusus. PSSI telah mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi para pemain Timnas Indonesia dari intimidasi yang dilakukan oleh netizen di media sosial. Arya Sinulinga, seorang anggota Exco PSSI, mengungkapkan keseriusan mereka dalam melindungi para pemain Timnas Indonesia dari intimidasi tersebut. Menurut Arya, PSSI telah merancang suatu konsep untuk memberikan perlindungan kepada para pemain. Dalam beberapa bulan terakhir, kami telah mengembangkan konsep mengenai perlindungan terhadap para pemain dan pelaku sepak bola. Intimidasi terhadap para pemain sepak bola, bahkan tindakan-tindakan rasisme yang dilakukan oleh netizen, merupakan hal yang sangat disayangkan, ujar Arya di Jakarta pada hari Sabtu 11 Mei. Arya menyatakan bahwa PSSI akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan media sosial Meta yang memiliki platform Instagram dan Facebook. Kami akan bekerja sama dengan Meta, TikTok, YouTube, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami juga akan melibatkan kepolisian agar dapat membuat aturan dan regulasi yang memastikan perlindungan terhadap para pemain, tambahnya. Kami akan mengusulkan kepada Meta, TikTok, Twitter, dan platform lainnya agar akun-akun yang melakukan tindakan rasisme dapat diblokir. Hal ini kami lakukan untuk melindungi para pemain kami serta mendukung upaya perlindungan yang sama di negara-negara lain, kata Arya. Tidak hanya pemain Timnas Indonesia U23 yang menjadi target intimidasi dari netizen Indonesia. Beberapa pemain dari Gini dan Federasi Sepak Bola Gini, FGF, juga mengalami serangan rasis melalui media sosial setelah mengalahkan Indonesia dalam playoff Olimpiade 2024.
Kejadian ini sangat memalukan, karena menunjukkan bahwa ada orang Indonesia yang melakukan tindakan rasis. Kapan kita menjadi seperti ini? Ini adalah kejadian yang sangat buruk dan harus diubah menjadi sesuatu yang positif agar tindakan semacam itu tidak terulang, tambah Arya. Menurut Mimin, langkah-langkah yang diambil oleh PSSI untuk melindungi para pemain timnas Indonesia dari intimidasi netizen di media sosial adalah langkah yang penting dan sangat tepat. Inisiatif ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam menjaga kesejahteraan mental dan emosional para pemain, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kinerja mereka dalam lapangan. Berikut adalah beberapa poin pendapat rinci mengenai langkah-langkah tersebut. Kesadaran akan masalah, langkah pertama yang diambil adalah menyadari adanya masalah intimidasi dan rasisme di media sosial. Dengan menyadari masalah tersebut, PSSI dapat mengambil tindakan yang sesuai dan memperhatikan perlindungan para pemain. Rancangan konsep, membuat konsep perlindungan yang komprehensif menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang ada, tetapi juga secara proaktif merencanakan langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini secara sistematis. Kerjasama dengan pihak terkait, kerjasama dengan perusahaan media sosial seperti Meta, TikTok, dan YouTube, serta lembaga pemerintah seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, menunjukkan bahwa PSSI mengakui pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menangani masalah ini. Hal ini juga mengindikasikan bahwa solusi yang efektif memerlukan kolaborasi lintas sektor. Peran kepolisian, melibatkan kepolisian dalam penyusunan aturan dan regulasi adalah langkah penting untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku intimidasi dan rasisme. Ini juga dapat memberikan efek jera bagi mereka yang ingin melakukan tindakan serupa di masa depan. Perlindungan pada skala luas, usulan untuk memblokir akun-akun yang melakukan tindakan rasisme menunjukkan bahwa PSSI tidak hanya fokus pada perlindungan pemain timnas Indonesia saja, tetapi juga bersedia membantu dalam menjaga integritas dan keamanan di platform media sosial secara lebih luas. Respons terhadap kasus internasional, tanggapan PSSI terhadap kasus intimidasi yang dialami oleh pemain Gini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli pada pemain lokal, tetapi juga menyadari pentingnya solidaritas internasional dalam menangani masalah ini. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang diambil oleh PSSI adalah langkah yang positif dan progresif dalam menjaga kesejahteraan para pemain timnas Indonesia dan mengatasi masalah intimidasi dan rasisme di media sosial. Langkah ini merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua individu di dunia sepak bola. Nova sebut status tuan rumah Piala AFF U16 memotivasi timnas. Nova Arianto yakin bahwa menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2024 akan memberikan motivasi bagi timnas Indonesia U16 untuk mencapai prestasi yang gemilang. Pada awalnya, AFF mengumumkan bahwa Piala AFF U16 2024 akan diadakan di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Hal ini dianggap sebagai kabar baik oleh Nova bagi para pemain yang sedang menjalani pemusatan latihan. Ini tentu kabar baik bagi kami karena kami akan bermain di hadapan pendukung kami sendiri. Dan kami berharap para pemain dapat tampil dengan percaya diri dan meraih hasil yang bagus, kata Nova pada Sabtu 11 Mei. Saat ini, para pemain Indonesia U16 sedang menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Mereka telah berkumpul sejak 18 April yang lalu dengan fokus utama pada pembenahan kondisi fisik. Kondisi tim sangat baik. Kami memulai pemusatan latihan pada tanggal 18 April. Kami fokus pada pembenahan kondisi fisik para pemain dan saat ini kemajuan mereka sangat luar biasa, ujar Nova yang baru saja pulang dari Perancis. Asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia ini juga mengatakan, saya mengikuti perkembangan para pemain melalui video-video yang dikirimkan dan saya berharap mereka akan lebih siap menjelang bulan Juni. Nova juga menjelaskan bahwa saat ini jumlah pemain Indonesia U16 adalah 34 orang. Jumlah ini akan dipertahankan sampai akhir Mei atau beberapa hari sebelum kejuaraan dimulai. Kami akan memasuki tahap persiapan khusus, khususnya dalam hal persiapan taktik. Saat ini kami memiliki 34 pemain, termasuk pemain diaspora yang sedang kami pantau. Dan kami akan menyusupkan jumlah tersebut menjelang kejuaraan, kata Nova. Menurut Mimin, Piala AFF U16 2024 menjadi kesempatan besar bagi Timnas Indonesia U16 untuk menunjukkan potensi dan kemampuan mereka di hadapan pendukung sendiri.
Sebagai tuan rumah, mereka memiliki keuntungan besar dalam hal dukungan dan atmosfer yang positif di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Hal ini tentu akan menjadi motivasi ekstra bagi para pemain untuk tampil dengan percaya diri dan berusaha mencapai prestasi yang gemilang. Pemusatan latihan yang dilakukan di Yogyakarta sejak 18 April menunjukkan bahwa tim sedang serius mempersiapkan diri dengan fokus pada pembenahan kondisi fisik. Kemajuan yang luar biasa yang dicapai oleh para pemain menunjukkan bahwa latihan tersebut berjalan dengan baik dan intensitas yang tepat. Dukungan dan pemantauan langsung dari pelatih seperti Nova Arianto dan asisten Shin Tae-yong juga menjadi faktor penting dalam memastikan kesiapan tim. Meskipun saat ini tim memiliki 34 pemain, rencana untuk menyusupkan jumlah tersebut menjelang kejuaraan menunjukkan bahwa mereka akan melakukan pemilihan ketat untuk memastikan kehadiran skuad terbaik. Persiapan taktik yang akan dilakukan juga menunjukkan bahwa tim tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga pada strategi permainan yang akan digunakan dalam turnamen. Dengan pemain yang siap secara fisik dan mental, serta persiapan yang matang dari segi taktik, Timnas Indonesia U16 memiliki peluang besar untuk meraih sukses dalam Piala AFF U16 2024. Keberhasilan mereka tidak hanya akan menjadi prestasi bagi tim itu sendiri, tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi penggemar sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Justin Hubner starter, Cerezo Osaka kalah 1-4 dari Vissel Kobe. Pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, merasakan debutnya sebagai starter di J-League bersama Cerezo Osaka saat melawan juara bertahan, Vissel Kobe, di Stadion Yodoko Sakura. Hubner memulai debutnya sebagai pemain inti dalam skuad Sakura pada pekan ke-13 J-League musim ini. Dipinjamkan dari Wolverhampton Wanderers, ia bermain sebagai bek tengah bersama Koji Toriumi. Cerezo kebobolan pada menit ke-38 ketika Kapten Vissel Kobe, Hotaro Yamaguchi, membuat tim tamu unggul. 6 menit kemudian, fullback Yuki Honda menambah keunggulan Vissel Kobe menjadi 2-0. Di babak kedua, Vissel Kobe mencetak gol ketiga hanya 4 menit setelah babak dimulai. Kali ini melalui mantan penyerang timnas Jepang, Yuya Osako. Hubner tidak bermain sepanjang pertandingan. Pada menit ke-75, pemain yang telah mengumpulkan 7 caps bersama timnas Indonesia ini digantikan oleh Hiroshi Kiyotake. Tanpa Hubner di lini belakang, gawang Cerezo kebobolan lagi pada masa injury time kedua melalui gol Taisei Miyashiro. Cerezo saat ini menempati peringkat kelima di J-League dengan 20 poin. Sebelum menjadi starter dalam pertandingan Cerezo versus Vissel Kobe, Hubner hanya bermain 2 kali di Liga Jepang, masing-masing 3 menit melawan Albirex Niigata dan 2 menit melawan Kawasaki Frontale. Cerezo meraih kemenangan 1-0 dalam 2 pertandingan tersebut. Caps lainnya yang diperoleh Hubner bersama Cerezo adalah saat bermain selama 90 menit di ajang J-League Cup melawan Iwate Grula Morioka. Dalam 1 bulan terakhir, Hubner lebih sering bermain bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Setelah tim Garuda Muda gagal meraih posisi peringkat 3, Hubner bergabung dengan Cerezo dan tidak ikut dalam pertandingan playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea. Menurut Mimin, pertandingan debut Justin Hubner sebagai starter di J-League bersama Cerezo Osaka menunjukkan bahwa dia mendapat kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di level yang lebih tinggi.